إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال أيضا في آيات أخرى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Sidang salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia, majelis salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan pengikut dari pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin. Sebagai khatib pada siang hari ini, izinkan yang utama dan yang terutama saya berwasiat takwa kepada jamaah sekalian dan kepada diri saya sendiri. Marilah kita senantiasa memperkuat takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Takwa yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak bosan-bosan berusaha dengan segenap daya dan upaya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takwa yang memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita untuk tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah sebenar-benar takwa. Dan hendaklah kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Konsekuensi logis dari harapan kita untuk meninggalkan dunia ini dalam keadaan berserah diri adalah dari hari ke hari, dari detik, dari jam ke jam, dari detik ke detik kita selalu ingat kepada Allah. Karena apa? Karena tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Karenanya maka kita harus berada dalam situasi di mana kita selalu mengingat kepada Allah. Maka di saat kita dipanggil oleh Allah, kita juga dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Sidang sholat Jumat rahimahumullah, kita berada di akhir tahun sekaligus di penghujung tahun dan di tahun-tahun politik, di bulan-bulan politik. Nah, biasanya
di bulan-bulan seperti ini banyak berseliweran informasi-informasi, berita-berita yang kadang-kadang kita tidak paham betul benar dan tidaknya, tidak paham dari mana sumbernya, tidak paham siapa yang membawanya, dan tidak paham pula apa sesungguhnya isinya. Nah, kita sebagai umat Islam sesungguhnya sudah banyak petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus mengatur diri kita agar kita tidak termasuk ke dalam kelompok bukan penyebar kebaikan tapi penyebar kepalsuan dan kebohongan. Nah, ini patut kita waspadai. Di dalam ayat yang saya bacakan di awal khutbah ini, dua ayat tersebut memberi pengertian kepada kita. Ya, jadi yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah, kalian ini adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi kalian ini didesain oleh Allah kepada manusia untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mendapat predikat terbaik karena tugas kalian untuk menyampaikan kebaikan dan tugas kalian untuk menghambat berkembang biaknya kemungkaran. Jadi predikat terbaik itu tidak kita terima begitu saja, tetapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita harus menjadi orang-orang yang menebar kebaikan di sekeliling kita, dan orang-orang yang berusaha dengan segenap daya upaya untuk menghilangkan kemungkaran yang ada di sekitar kita. Wa tu'minuna billah, dan hendaklah kau beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, dan seandainya para ahli kitab minal yahudiyin wa nasraniyin itu beriman, lakana khairal lahum, maka sesungguhnya itu akan lebih baik bagi mereka. Maksudnya adalah ahli kitab yang bahasa Jawanya menangi, ya, yang berada setelah Nabi diutus. Lakana khairal lahum, tetapi ketahuilah minhumul mu'minun, sebagian dari mereka lantas beriman, tetapi wa aksaruhumul fasiqun, tetapi kebanyakan dari mereka tetap berada dalam kefasikan. Nah, keberadaan kita di suatu tempat, di satu komunitas, di suatu lingkungan hendaknya punya makna, bukan nothing, apalagi justru menjadi penyebab kegaduhan. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengingatkan di surat Al-A'raf ayat 56, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, dan hendaklah kamu tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah Allah mengatur menatahnya dengan sangat baik, lalu kita melakukan kerusakan. Dan ini tentu saja kalau di bidang saya lalu bisa dikaitkan dengan lingkungan, global warming, climate change. Mengapa itu berubah? Ya karena kita melakukan tusiduna fil ard, ya, melakukan keburukan-keburukan di muka bumi ba'da islahiha, setelah Allah mengaturnya dengan baik. Wa ad'uhu khawfa wa tama'ah, dan berdoalah kepadanya dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh ketakutan, wa tama'ah, dan penuh harap. Inna rahmatallahi qaribum
minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka sesungguhnya tidak perlu saya tegaskan lagi, kalau kita sebagai seorang muslim, maka kita harus menjadi agen penebar kebaikan dimanapun kita berada, dan tidak sebaliknya. Di dalam suatu hadis disebutkan seorang muslim itu ya, ibarat lebah kupu-kupu. Kalau ia hinggap di dahan yang paling rentan sekalipun, paling lemah sekalipun, ia tidak akan merusakkan dahan itu, tetapi ia membawa manfaat kepada tumbuhan itu karena membantu terjadinya penyerbukan dan seterusnya. Nah, begitulah hendaknya sifat seorang mukmin, seorang muslim itu. Dia menjadi agen-agen menebar kebaikan dimanapun dia berada. Dan di masa sekarang ini, di era society 4.0 atau bahkan sekarang sudah society 5.0, ya, di mana mesin yang berbicara, di mana media sosial yang berbicara. Yang di society 5.0 di situ dimasukkan unsur manusia. Kalau semuanya otomatisasi, lalu peran manusia ada di mana? Oleh karena itu lalu Jepang mempelopori adanya society 5.0, di mana interaksi manusia dengan mesin itu menjadi diperhitungkan lagi. Nah, maka kebaikan yang meskipun itu kecil dapat berdampak sangat luas. Tetapi juga sebaliknya, keburukan ya, yang kita posting barangkali ya, itu juga dapat menyebabkan terjadinya kegaduhan dan kemadharatan di mana-mana. Karena itu kita harus mempertimbangkan ya, hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sekali lagi, bukan sebaliknya. Sidang Jumat rahimakumullah, kita memang harus selektif. Kadang-kadang perilaku kita di dalam bermedia sosial itu karena kita ingin dianggap yang paling cepat di dalam mentransfer informasi, lalu kadang-kadang kita tanpa pikir, kita tanpa timbang-timbang, lalu apa yang datang kepada kita langsung saja di forward. Nah, tentu ini berbahaya. Nah, karena itu di dalam menseleksi informasi kita harus meniru bagaimana para ahli hadis itu menyeleksi hadis misalnya. Mengapa lalu ada hadis yang masuk kategori sahih, ada yang masuk kategori hasan, ada yang masuk kategori dhaif, dan bahkan ada yang dalam kategori tertolak. Maka setidaknya ada 3 hal yang harus dinilai ya, sebelum kita melakukan atau menebarkan berita-berita itu. Yang pertama adalah sanad dari informasi itu, sumbernya, apakah sumber yang kredibel bisa dipercaya atau tidak. Oleh karena itu di dalam hadis kita selalu melihat kalimatnya itu kan an Abi Hurairah, an Ibnu Abdillah, itu adalah menunjukkan sanadnya, sumbernya ya. Maka kalau kita melihat informasi, mendengar informasi, mendapatkan informasi, maka kita cek dulu sumbernya kredibel, nggak bisa dipercaya apa tidak ya. Lalu yang kedua, kita lihat matannya. Kalau di dalam hadis itu matannya, kalimatnya, isinya, kontennya. Apakah kontennya kebaikan ataukah keburukan? Apakah kontennya membawa manfaat atau tidak membawa manfaat?
Nah, lalu yang ketiga, kita harus menyelidiki siapa rawinya. Karena itu kalau di hadis selalu ada rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahus Sab'ah, rawahul Ahmad, wa Tirmidzi, wa ghairihima. Itu menunjukkan siapa pembawa berita itu, siapa pembawa kabar itu, media mana ya, yang membawa informasi itu. Dan kita juga sudah punya panduan kalau datang kepadamu perawi yang tidak dapat dipercaya, maka tabayyun. Hadis kalau diriwayatkan atau datang dari orang yang tidak bisa dipercaya, maka tidak bisa masuk kategori hadis sahih, kecuali ada hadis lain yang senada yang diriwayatkan oleh orang yang bisa dipercaya. Nah, maka hendaknya di dalam menyaring informasi pun agar tidak menimbulkan kegaduhan di mana-mana, tidak termasuk yang menyebarkan hoax dan fake, maka kita juga harus punya 3 alat ini sebagai satu analogi. Sumber beritanya siapa, isinya seperti apa, lalu siapa yang membawa berita itu. Kalau semuanya valid pun kita masih harus menimang-nimang kalau ini kita forward membawa kebaikan ataukah membawa keburukan. Seberapa banyak madharatnya dibanding maslahatnya. Karena itu may yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau liyasmut. Dan salah satu lagi yang nanti akan ditanyakan oleh Allah adalah tanggung jawabmu terhadap apa yang sudah engkau sebarkan itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Maka janganlah engkau mengikuti apa-apa yang engkau tidak tahu ilmunya. Kita sendiri ditanya, ini siapa? Tidak ngerti, saya cuma forward. Nah, kadang-kadang ada yang ngeles juga, ya. Di atasnya ditulisi, kalau ini berita benar, maka kebenarannya belum tahu, sudah malah dikasih komentar. Ini kalau beritanya benar belum. Ya, kalau belum benar, nggak usahlah di forward segala. Ya. Kita sendiri nggak yakin kebenarannya. Nah, ini yang yang hilang dari tengah-tengah kita, dan karenanya menurut survei perilaku kita bangsa Indonesia, di samping orang yang paling dermawan, ya, termasuk orang bangsa yang dermawan, juga punya predikat perilaku yang terburuk di dalam bermedia sosial. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga bersama, hendaknya keberadaan kita di satu komunitas membawa kebahagiaan, membawa kedamaian, karena itulah Islam rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sidang salat Jumat rahimahumullah, sekali lagi saya berwasiat takwa pada diri saya sendiri dan pada jamaah sekalian, dan hendaklah kita bertakwa, karena sesungguhnya orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari kesulitannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia perhitungkan. Rizki jangan selalu diartikan dengan harta benda, tetapi rizki itu banyak macamnya, termasuk kesehatan, kebahagiaan, keberkahan itu adalah rizki. Marilah kita tundukkan hati kita, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wabil khusus, marilah kita doakan saudara-saudara muslim kita yang sedang berjuang di Palestina dan Gaza. Mudah-mudahan Allah menolong mereka dan mereka diberikan kesabaran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Ghaza wa Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin wa Ghaza. Allahumma ansur man nasraddin wahdhul man khadhalal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimis salat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.